Dalam era milenium, tren yang selalu dilakukan oleh Super Sentai Series adalah membuat Ranger dengan warna yang tidak biasa. Contohnya adalah Gold dan Silver. Meskipun Ranger Silver sudah ada sejak Denji Sentai Mega Ranger di tahun 1997, namun tren menambahkan Six Ranger atau Extra Hero dengan warna tersebut masih dilakukan bahkan hingga sekarang. Kadang Gold dan Silver Ranger tidak selalu ada berbarengan dalam satu tim. Namun dalam series berikut ini justru menampilkan dua warna logam mulia tersebut dalam satu season yang sama. Meskipun tidak selalu berada pada posisi Six Ranger dan tidak selalu berpartner sebagai dynamic duo. Dan karena akan ada detail poin yang akan kita ulas nantinya, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak 7 season Super Sentai dengan Gold dan Silver Ranger dalam satu tim versi Tokuvex Indonesia. Deka Bright dan Deka Gold Tokuso Sentai Deka Ranger. Agak unik untuk dua Ranger berikut ini, sebab dua-duanya adalah Ranger alien wanita dan hanya muncul sekali di kesempatan yang berbeda. Bahkan mungkin keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Dan yang pertama adalah Marigold Utahime yang muncul di movie Tokuso Sentai Deka Ranger Full Blast Action, di mana Mari merupakan anggota SPD yang bertugas di planet Leslie dan mengejar buronannya sampai ke bumi untuk sebuah misi rahasia. Mari juga memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu secara sementara. Dan uniknya, sebagai Deka Gold, Mari hanya diperlihatkan berubah sepersekian detik saja dalam movie tersebut. Bahkan hingga saat ini, tidak ada lagi kemunculannya dimanapun, kecuali pada foto yang disimpan oleh Ban pada movie Magi Ranger vs Deka Ranger. Hal unik lainnya adalah bahwa Deka Gold merupakan Sentai emas pertama yang bahkan tidak diadaptasikan ke Power Rangers SPD. Dan yang kedua adalah Lisa Tigel yang merupakan ranking tertinggi dari divisi Tokyo, sekaligus mentor dari Tetsu atau Deka Break. Berbeda dengan Mari yang ramah dan murah senyum, Lisa justru sangat serius, galak, dan juga tidak suka basa-basi. Sebagai Deka Bright pun, ia hanya muncul sekali dalam episode ke-40 Deka Ranger. Dan sampai saat ini, belum ada lagi kemunculan lainnya. Dan karena itulah, meskipun mereka berdua tidak pernah dipertemukan dalam satu momen yang sama, namun Deka Gold dan Deka Bright merupakan Gold Ranger dan Silver Ranger pertama dalam satu season yang sama. Go On Gold dan Go On Silver, Engine Sentai Go-Onger. Dan inilah duo Silver dan Gold pertama di Super Sentai, di mana kakak beradik kandung ini tergabung dalam tim yang mereka namakan sebagai Go On Wings. Sebab mereka berdua sangat berbeda dengan Go-Onger yang berbasis automobil. Go On Wings justru berbasis kendaraan berjenis pesawat jet dan juga helikopter. Sebab mereka terpilih oleh Engine dari klan sayap. Bahkan persona mereka bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai anti-hero. Go On Wings terdiri atas Hiroto Shuto sebagai Go On Gold dan juga Miyu Shuto sebagai Go On Silver. Dan meskipun bukan Silver Ranger wanita pertama, namun Go On Silver merupakan Six Ranger wanita pertama dan satu-satunya bahkan sampai saat ini. Karena kebanyakan yang lainnya adalah Extra Hero ataupun Extra Ranger. Keduanya memiliki sifat kompetitif dan juga sangat arogan, serta menganggap Sosuke dan yang lainnya hanya sebagai kelompok anak kecil yang berlagak sebagai pahlawan. Sombong amat. Dan oleh karena itulah, hubungan mereka dengan yang lainnya agak sengit pada awal mula pertemuannya. Bahkan juga butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berkawan dengan Go-Onger, serta Miyu yang perlahan memendam perasaan pada Sosuke atau Go On Red. Walaupun tetap saja, mereka lebih sering beraksi sebagai tim yang terpisah. Beatbuster dan Stackbuster Tokume Sentai Go Busters masih tentang duo Silver dan Gold Ranger yang berada pada posisi Six Ranger. Bedanya kali ini, salah satu diantaranya adalah robot. Beatbuster dan juga Stackbuster adalah Ranger berbasis serangga yang bermotif Rhinoceros Battle dan juga Stack Beetle, di mana terdiri atas Masato Jin yang merupakan ilmuwan jenius non-nyentrik serta bodyroidnya yang bernama Beat Stack. Keduanya muncul secara misterius dari dimensi hyperspace.
dan beraksi secara serampangan dan juga seenaknya, serta menjadikan duo tersebut adalah anti-hero karena sifatnya yang jauh dari kata pahlawan. Jin dan Jae kadang juga memang kurang kompak satu sama lain, walaupun memiliki sifat narsis yang hampir sama persis. Apalagi sikap Jae yang suka menghalangi Jin saat sedang keren-kerennya, membuat mereka sering berantem dengan cara yang kocak. Sebagai Ranger, Jin berubah dengan mentransfer komponen tubuh Jae kepada tubuhnya sendiri, yang kemudian digunakan sebagai kostum Beatbuster-nya. Dengan kata lain, Stackbuster adalah wujud asli dari Jae yang dibalut oleh komponen robotiknya, mirip-mirip seperti Cast-Off dari Kamen Rider Kabuto. Membuat Jin tidak mungkin berubah tanpa adanya Jae dan membuat mereka nyaris tidak terpisahkan. Satu-satunya momen Jin berubah tanpa Jae hanya ada di movie Cho Superhero Taisen pada tahun 2017. Kyoru Gold dan Kyoru Silver, Zuden Sentai Kyoruger berbeda dengan dua sebelumnya tadi, karena mereka berdua bukanlah duo kompak seperti yang tadi kita sebutkan, melainkan muncul pada momen yang berbeda dan juga berada pada posisi yang juga berbeda, di mana Kyoru Gold atau dengan nama Utsusemi Maru merupakan Six Ranger yang baru muncul dan berubah pada episode ke-10, walaupun sudah ada sebelum-sebelumnya dalam wujud topeng Dogold. Seperti yang pernah kita ulas di beberapa episode lalu, bahwa Utsusemi Maru atau akrab disebut sebagai Uchi adalah samurai dari zaman Sengoku di Jepang, tepatnya di masa 400 tahun sebelum masa Kyoruger. Dan oleh sebab itu, Kyoru Gold ini butuh waktu untuk bisa melakukan penyesuaian di zaman modern tempat ia hidup saat ini. Berbeda dengan anggota Kyoruger utama, sebab Uchi berubah menggunakan Gaburi Changer yang bentuknya beda sendiri dengan Gaburi Revolver milik anggota yang lainnya. Dan uniknya, Kyoru Silver justru menggunakan Gaburi Revolver dengan warna yang sangat berbeda yang disebut sebagai Giga Gaburi Revolver, di mana Extra Ranger ini justru adalah sang mentor itu sendiri, yakni Thorin, yang dipilih langsung oleh Zuden Ryubra Gigas, sebelum akhirnya digantikan oleh Dantetsu Kiryu yang merupakan ayah dari Daigo, sang Kyoru Red. Tapi meskipun sudah digantikan, status Kyoru Silver memang bukanlah dynamic duo bersama dengan sang Gold Ranger tadi. Tenbin Gold dan Hebitsukai Silver, Uchu Sentai Q-Ranger. Ini adalah kebalikan dari duo Beatbuster dan Stackbuster barusan, di mana kali ini Gold Ranger-nya yang bernama Balance adalah sebuah robot, sementara Silver Ranger-nya yang bernama Nagarei justru adalah manusia, meskipun keduanya bukan berasal dari bumi. Lebih ironis lagi, bahwa justru Nagalah yang tidak memiliki ekspresi seakan-akan seperti sebuah robot, dan selalu diajarkan cara berekspresi dengan benar dari Balance sahabatnya. Keduanya dikenal dengan sebutan BN yang merupakan inisial dari masing-masing nama mereka. Dan awalnya pun, Naga dan Balance adalah sekelompok pencuri baik hati yang berlagak seperti Robin Hood karena hanya mencuri dari pihak Jack Mather. Dan meskipun bertolak belakang secara kepribadian, namun mereka tetap saling kompak dan juga saling menyayangi. Bahkan sangat jarang ada momen di mana Tenbin Gold dan juga Hebitsukai Silver beraksi secara terpisah. Kecuali momen di mana Nagarei berubah menjadi Hebitsukai Metal karena ingin merasakan perasaan emosional dan bisa berekspresi, namun ia justru berada dalam pengaruh jahat. Dan di luar itu semua, Balance adalah semacam mekanik yang sering diperbantukan pada markas Rebellion. Balance juga enggan disebut sebagai robot, melainkan makhluk hidup mechanical. Sementara Naga lebih sering beraksi sesuai perintah dan nyaris kurang berinisiatif. Lupin X dan juga Patoran X, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Jika tadi adalah dua orang Ranger sekaligus, kali ini justru adalah satu orang yang sama yang mengasumsi dua warna berbeda sekaligus, yakni Noel Takao yang berperan sebagai double agent, yakni sebagai Lupin X untuk kelompok Lupin Ranger, dan juga sebagai polisi yang ditransfer dari Prancis dengan identitas sebagai Patoran X. Noel juga adalah pemuda jenius yang mampu memodifikasi Lupin Collection dan sekaligus merupakan anak angkat dari keturunan keluarga Arsène Lupin. Pria yang kerap bergaya flamboyan ini awalnya juga kurang bisa dipercaya oleh Lupin Ranger maupun oleh Pato Ranger.
sebab posisinya yang selalu membingungkan di dua kelompok tersebut. Namun, ia berusaha meyakinkan kedua tim yang berselisih paham tersebut agar bisa mempercayainya. Walaupun butuh waktu yang sedikit lumayan panjang, tapi tetap saja titik berat utamanya lebih pada tim Lupin Ranger, karena mereka bekerja sama untuk bisa mengelabui Pato Ranger, namun untuk tujuan yang baik tentunya. Sebagai Lupin X sekaligus Patoran X, Noel cenderung beraksi dengan tenang dan juga penuh perhitungan, tidak ceroboh meskipun ia rela melakukan segala cara, sebab tujuan utamanya tetap sama saja, yakni mengumpulkan semua Lupin Collection dari tangan gangler. Dondora Goku dan juga Don Torabolt, Avatar Sentai Don Brothers. Dan yang terakhir ini mungkin hampir sama dengan Noel barusan, sebab baik Dondora Goku ataupun Don Torabolt adalah diasumsi oleh tokoh yang sama, yakni Jiro Momotani. Hanya saja terbagi atas dua kepribadian yang berbeda, layaknya kisah Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Hal itu nanti akan kita jelaskan. Intinya, Jiro awalnya adalah anak dari Don Clan sama seperti Momoi Taro. Bahkan Jiro juga dibesarkan oleh seorang ayah angkat di sebuah wilayah pedesaan. Hal itu pun sudah diramalkan bahkan sejak awal bahwa jika Momoi Taro telah lenyap atau tewas, maka penggantinya akan muncul di antara para Don Brothers. Dan oleh karena itu, Jiro sangat excited untuk menjadi leader serta berlaga sebagai pahlawan. Dan tentu saja mampu berubah menjadi Dondora Goku, yakni Gold Ranger yang bermotif naga Tiongkok. Namun di luar itu semua, ternyata ada kepribadian lain dalam dirinya yang bahkan sangat bertolak belakang. Bagian itu disebut sebagai Dangerous Jiro karena sifatnya yang sangat bengis, iri dan dengki, serta lebih condong sebagai anti-hero. Bagian ini kemudian berubah menjadi Silver Ranger dengan motif harimau dengan nama Don Torabolt. Meskipun diasumsi oleh orang yang sama, ada momen di mana dua kepribadian itu kemudian terpecah menjadi dua tubuh yang berbeda dan sama-sama berubah menjadi ranger masing-masing serta beraksi sebagai dua ranger yang seakan-akan berbeda orang. Sehingga dalam hal ini, Don Torabolt dan juga Dondora Goku bisa dikategorikan sebagai tokoh yang terpisah meskipun tetap berasal dari satu tubuh. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufax Indonesia.